Oke Mas, nih ini salah satu pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali eh, dipertanyakan di TikTok, di IG ada, WA juga ada, di WA malah hampir mereka tuh penasaran gitu. Emang harus gini ya? Emang harus gitu ya? Emang harus bla 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 gitu kan. Yang pemula terutama ya, pemula itu bakal ngerasain kesulitan. Maksudnya kesulitan itu gimana? Kan nggak semua orang punya mesin tuner, nggak semua orang punya apa namanya tuner bengkok. Nah, nih penting asli, ini penting banget nih teman-teman. Jadi jangan terpaku dengan konten orang gitu kan. Mungkin niatnya benar, mungkin memang ilmunya seperti itu gitu kan. Ntar kita bahas deh detailnya kayak gimana. Jadi jangan sajele-jelena gitu, jangan yang cuma ngelihat dikit doang gitu kan, cuma ngelihat selewat, oh harus diginiin, berarti pasti enak nih kalau diginiin. Enggak brother, enggak asli. Itu menurut saya sih, kalau misalkan teman-teman nganggapnya semua blog 2 tak harus kayak gitu, menurut saya malah apa ya, nggak efektif aja gitu. Jadi kalau bikin blog 2 tak tuh arahnya harus harusnya harus gini bla 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 gitu kan. Semua itu pasti ada ilmunya, benar, semua itu ada ilmunya gitu. Cuman jangan dipukul rata, jangan diambil rata. Saya udah sering bilang, kitab itu hanya sebagai acuan gitu, maksudnya sebagai dasar aja gitu. Selebihnya feeling kita di lapangan kayak gimana, pengalaman kita itu penting juga gitu. Jadi nggak saklek benar-benar lihat di buku, full di buku gitu, jangan gitu. Dan pas begitu dipraktekkan hasilnya pasti beda gitu. Meskipun ukurannya sama, kan saya sering bilang portingan sama aja, misalkan lubang transfer dibikin sekian, lubang knalpot dibikin sekian gitu kan, tapi kan ukurannya sama gitu ya, ukurannya sama, arahnya sama, maksudnya dibikin sama semua gitu kan, tapi kan rasanya berbeda. Nah itulah seni tangan brother. Nah yang akan saya bahas, kalau teman-teman bersikeras nih, terutama para pemula, bersikeras memang harus dirubah kayak gini dan harus mengarah kayak gini ke bawah lah atau kemana. Nah kalau kita ngobrol di ereking itu pistonnya dia berderajat. Bentar kita kasih contoh aja ya. Ini contoh apa nih, NPP apa? Ya ini NPP. Kalau ereking tuh, ini ada derajatnya ya kalau ereking. Ya. Jadi dia kalau lubang transfernya nggak dibikin ke bawah atau nggak dibikin ya standar aja gitu, flat aja gitu kan, dia kebantu brother sama piston. Ya masih kebantu sama piston. Jadi ini orang-orang yang maksudnya kaum biasa gitu kan, kayak saya gitu kan, saya nggak mampu beli tuner bengkok yang mahal gitu kan, wah udah kerepotan, asli udah kerepotan, bener-bener kerepotan. Nah gimana sih nyiasatinnya? Ya teman-teman coba. Yang paling penting itu di 2 tak tuh coba, teman-teman harus coba. Kan saya sering bilang kalau mau main porting, main dulu sedikit, cobain main dulu sedikit. Nah itu ilmunya, meskipun kan capek bongkar pasang, ya memang begitu. Sampai ketemu pasnya, ketemu enaknya. Dan mungkin di sisi lain gitu kan, setiap orang tuh kan beda-beda gitu kan. Ada yang dia berpatokan dengan satu ukuran, tetap itu terus yang dipakai. Mau siapapun orangnya, morting pasti itu terus yang dipakai gitu. Ada orang yang udah hatam gitu, maksudnya lu mau minta apa gitu, spek ini bisa gitu, terutama buat harian gitu kan, wah udah di luar kepala gitu misalkan. Nah itu kan dari pengalaman, itu nggak bisa masing-masing ukurannya berapa sih bang. Nah makanya saya pribadi nggak pernah nunjukin importing tuh harus kayak gini brother, nggak boleh ini kayak gini, ntar jadi kayak gini. Nah itu, nah kenapa saya bikin video-video yang tadi kayak tuner bengkok di ini, itu sekedar konten aja, sekedar just konten aja kan. Saya nggak ngasih unjuk nih ukurannya sekian nih, harus derajatnya harus gini enggak. Meskipun itu semua pasti ada efeknya gitu. Dan kalau misalkan teman-teman tetap saklek gitu kan, wah wajib dirubah nih, kalau nggak dirubah pasti tenaganya bohong. Saya bilang asli, saya bilang bohong. Kenapa? Nah nih saya ceritain. Aduh ini blok yang, nah ini blok yang udah dirubah nih, ini bikinan saya juga nih, nyebokin, cuman ini bekas, jadi nggak real nggak real saya yang bikin, ini bekas dari orang. Nah ini lubang knalpotnya udah ekstrim nih, 24 koma ya, 24 koma. Cuman ini masih enak, masih kategori enak. Sebelumnya nggak laju, cuman kita buka-bukain lagi. Nah ini belum termasuk tergolong ekstrim ya. Nah itu kita udah kenain lah, pokoknya pakai tuner bengkok ya. Nah kalau ini kalau kondisinya udah kayak gini, memang kita wajib, maksudnya ngerubah tuh ya dibeda-bedain gitu, lubang-lubangnya dirubah dari aslinya wajib gitu. Karena kita udah ngerasa ini cacat gitu kan. Nah tapi ingat ya, kalau teman-teman bersikeras bahwa harus ngarah ke bawah, harus gini, dan itu pasti enak gitu. Saya bilang, saya pribadi, saya nggak setuju gitu. Blok andalan nih, ini blok andalan. Ini benar-benar blok apa ya? Andalan saya benar-benar gitu. Ini blok mau pakai knalpot chamber kayak, mau pakai knalpot kolom kayak, mau pakai PDK, enak gitu. Nah ini top speednya yang waktu itu saya pernah
di gigi 4 itu udah 160 di selesai ranking lah harian ya lumayan lah. Di gigi 4 itu 160 gitu. Kondisinya naik, Ciawi lah ya, saya pernah bilang Ciawi naik. Nah nih kalau teman-teman nggak percaya saya zoom. Noh, kena nggak? Ya, bener nggak? Iya nggak ada yang kena kan? Bener nggak? Nah ini blok andalan saya utama nih. Ini blok andalan saya utama. Ini blok Rodress ya. Rodress zaman 2005 apa 2006 ya, saya lupa. Pokoknya ini blok udah nyampe Papua nih ya. Ini sejarah nih. Dalamnya kayak gimana? Ada nggak kena tuner bengkok? Ada nggak? Ya. Di era sekarang nih, di era digital apa? Canggih gitu, udah ada tuner bengkok, udah ada segala macam alat gitu kan. Saya masih berani pegang blok 2 ini atau yang lagi nempel di motor saya tuh, yang nanti akan saya jual nih. Itu risetan semua tuh. Itu gila semua. Maksudnya gokil lah gitu. Maksudnya di motor apa aja enak gitu. Nah, mahal, ilmu itu mahal gitu. Insya Allah nanti akan saya jual itu yang nempel di motor saya nih. Ini gurih banget. Top speednya kemarin udah 180 lewat di, ya namanya juga uli, saya nggak tahu benar apa enggak gitu kan. Ya pokoknya intinya jangan fokus dengan misalkan ilmu orang gini-gini terus kita niruin gini-gini, enggak, cobain makanya gitu, cobain. Bang, terus sekarang pertingan abang gimana ya? Pertingan saya sekarang udah dirubah semua karena udah ada tuner bengkok, pasti lebih sempurna, lebih enak gitu. Tapi kalau enggak pun, dan teman-teman sakla kalau misalkan enggak, wah nanti ngaco arahnya gini-gini, saya berani main ini dengan spek-spek yang ya pula gitu, berani saya, asli. Bukan sok jago, enggak, amit-amit, enggak sama sekali. Ini cuman sebagai pembuktian aja. Jadi teman-teman jangan fokus ke sudah arahin gini ya, nggak punya tuner bengkok, nggak punya, ya pakai yang panjang aja cukup, dihalusin aja, dilembutin gitu aja cukup ya. Oke brother, sakit WT pusat mah gas, semangat yang mau beriset, semangat gitu, jangan kendor gara-gara ngeliat kayak gitu. Aduh mahal nih tuner bengkok, wah nggak kebeli, udah stres, dibanting blok ya. Satu lagi lupa, ini biasanya ntar ada yang kan, tapi bang kalau blok KW, nah kalau blok KW gini, saya pernah NPP saya nggak rubah, NPP bagian bawah saya nggak rubah ya, bagian transfer saya nggak rubah bagian dalamnya, cuman bagian atas doang, enak. Jadi gimana tangan brother, gimana seni tangan, gimana settingan kita, pasti enak ya. Sakit WT pusat mah.